juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Kabar mengejutkan tiba-tiba mengguncang jagat politik Indonesia. Nama Salsa Erwina, aktivis muda diaspora Indonesia yang selama ini lantang menyuarakan kritik terhadap DPR, mendadak dikabarkan bakal menggantikan Puan Maharani di kursi Ketua DPR. Informasi ini langsung menyebar luas, menjadi bahan perbincangan publik, dan bahkan memicu spekulasi besar bahwa Parlemen Indonesia bisa mengalami perubahan paling dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Salsa Erwina bukanlah nama baru bagi mereka yang mengikuti isu-isu sosial politik di media sosial. Aksinya menantang Wakil Ketua DPR Ahmad Sahroni untuk debat terbuka beberapa waktu lalu telah menempatkannya dalam sorotan publik. Kala itu, Salsa mempertanyakan soal tunjangan besar anggota DPR, gaya hidup mewah para politisi, dan jarak antara elit politik dengan kehidupan nyata rakyat. Sikap berani tanpa tedeng aling-aling itu membuatnya dianggap sebagai simbol suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Kini, kabar dirinya disebut-sebut akan menggantikan Puan Maharani jelas menimbulkan kehebohan. Bagaimana mungkin seorang aktivis yang tinggal di Denmark, tanpa dukungan partai politik, bisa dikaitkan dengan posisi puncak di DPR? Publik menilai, sekalipun kabar ini masih sebatas spekulasi, sinyal yang ditangkap sangat jelas. Ada kerinduan besar dari rakyat untuk melihat wajah baru di kursi pimpinan DPR, dan nama Salsa Erwina dianggap paling cocok untuk itu. Sosok Puan Maharani memang tidak pernah lepas dari kontroversi. Sebagai Ketua DPR, ia lebih sering dilihat publik sebagai simbol politik dinasti ketimbang pemimpin yang mampu membawa lembaga legislatif menjadi lebih transparan dan berpihak pada rakyat. Banyak kalangan menilai, citra DPR di bawah Puan justru semakin merosot. Kasus-kasus korupsi tetap marak, kebijakan kontroversial tetap lahir, dan jarak antara rakyat dan wakilnya semakin melebar. Maka ketika nama Salsa Erwina muncul sebagai pengganti potensial, publik merasa ada harapan baru. Dukungan publik terhadap Salsa pun langsung bermunculan di media sosial. Tagar seperti Salsa Erwina ketur dan ganti Puan dengan cepat menjadi trending. Banyak warganet menulis bahwa sudah saatnya generasi baru mengambil alih, menggantikan wajah lama yang dianggap hanya mewarisi kursi kekuasaan. Kalau DPR ingin dipercaya lagi, harus dipimpin orang seperti Salsa, tulis salah satu komentar yang viral. Meski begitu, kabar ini tentu masih penuh tanda tanya. Proses politik di DPR sangat jelas. Posisi Ketua DPR ditentukan oleh partai pemenang pemilu, dan sejauh ini kursi itu dipegang PDI Perjuangan. Artinya, sangat kecil kemungkinan Salsa benar-benar bisa menggantikan Puan hanya dengan dorongan publik. Tetapi yang membuat kabar ini semakin ramai adalah fakta bahwa banyak tokoh masyarakat, aktivis, bahkan akademisi ikut mendorong wacana ini agar tidak hanya berhenti di ranah spekulasi. Mereka menilai, jika publik benar-benar menginginkan perubahan, desakan ini bisa menjadi pintu masuk bagi reformasi besar dalam sistem politik Indonesia. Tidak sedikit yang menyebut bahwa kemunculan nama Salsa Erwina adalah cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Lembaga legislatif dianggap gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, gagal mengawal aspirasi rakyat, dan justru sibuk mengamankan kepentingan elit. Dalam situasi inilah, figur luar sistem seperti Salsa justru mendapat tempat istimewa di hati rakyat. Publik percaya, hanya orang yang tidak terikat partai besar, tidak berada dalam lingkaran oligarki, dan berani bersuara lantang yang mampu membawa perubahan. Salsa sendiri, dalam beberapa kesempatan wawancara, tidak pernah menyatakan ambisi masuk ke jalur politik formal. Ia selalu menegaskan dirinya hanya ingin memperjuangkan transparansi dan keadilan dari posisi sebagai aktivis. Tetapi kabar yang kini beredar membuat banyak orang mulai berharap ia mau mempertimbangkan jalur berbeda. Mereka percaya, keberanian dan kecerdasannya akan menjadi modal kuat jika suatu hari benar-benar memimpin DPR. Jika benar skenario Salsa menggantikan Puan terwujud, dampaknya bisa luar biasa besar. Bayangkan saja, seorang aktivis diaspora muda memimpin lembaga legislatif yang selama ini dikenal penuh kompromi politik. Publik membayangkan DPR yang lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih fokus pada kepentingan rakyat. Bayangan itu memang terdengar utopis, tetapi justru karena itulah wacana ini sangat kuat menggema. Bagi Puan Maharani, kabar ini jelas menjadi tekanan besar. Ia yang selama ini duduk di kursi Ketua DPR dengan relatif aman, kini harus menghadapi gelombang desakan publik yang tidak bisa dianggap remeh. Reputasinya yang sering dianggap lemah dalam hal komunikasi publik membuatnya sulit melawan narasi baru yang dibawa oleh Salsa. Bahkan, ada pengamat politik yang mengatakan, Puan bisa saja masih menjabat, tapi di mata publik, kursinya sudah kosong. Karena rakyat sudah melihat Ketua DPR baru bernama Salsa Erwina.
Tidak sedikit pula yang menilai kabar ini sebagai bentuk perlawanan simbolis. Publik tahu mekanisme politik formal sulit ditembus, tetapi dengan terus menggaungkan nama Salsa sebagai pengganti Puan, rakyat sedang mengirim pesan keras kepada elit. Mereka bosan dengan dinasti, mereka ingin perubahan, dan mereka siap mendukung wajah baru. Fenomena Salsa Arwina ini juga menandai tren baru dalam politik global, di mana suara rakyat tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh partai besar. Media sosial memberi ruang bagi figur alternatif untuk muncul dan mendapat dukungan besar tanpa harus memiliki kendaraan politik formal. Inilah yang kini terjadi pada Salsa. Dari Denmark, suaranya mengguncang Jakarta, dan kabar dirinya menggantikan Puan semakin memperkuat posisinya sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap status quo. Apakah kabar ini akan benar-benar terwujud? Belum ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang pasti, publik sudah bicara. Nama Salsa Arwina kini telah melekat sebagai calon pengganti Puan, setidaknya dalam imajinasi rakyat. Dan imajinasi rakyat seringkali lebih kuat daripada kalkulasi politik para elit. Kini semua mata tertuju pada Salsa. Publik menunggu sikapnya. Apakah ia akan tetap menjadi pengkritik dari luar sistem, ataukah ia berani melangkah masuk ke arena politik formal? Apapun pilihannya, kabar dirinya menggantikan Puan telah membuka diskusi besar tentang masa depan DPR dan arah politik Indonesia. Satu hal yang jelas, gelombang perubahan sedang bergulir, dan di tengah gelombang itu, nama Salsa Arwina berdiri paling tegak. Dari seorang aktivis muda diaspora, kini ia dikabarkan siap menggantikan ketua DPR. Sebuah kabar yang dulu mungkin terdengar mustahil, kini menjadi percakapan serius di ruang-ruang publik. Inilah tanda bahwa rakyat benar-benar menginginkan wajah baru. Dan jika arus dukungan ini terus menguat, sejarah mungkin akan mencatat sesuatu yang belum pernah terjadi. Seorang Salsa Arwina benar-benar duduk menggantikan Puan Maharani, membawa DPR menuju era baru yang lebih jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat.